Drone itu memperlihatkan Gunung Salak, lerengnya diselimuti hutan hujan yang subur. Gunung Salak, keindahan dan tantangan. Gunung Salak, permata alami di Bogor, Jawa Barat, menawarkan pemandangan yang memukau dan tantangan yang tak terlupakan. Kamera mengungkapkan flora dan fauna unik Gunung Salak. Animasi pendek mengilustrasikan siklus hidup spesies utama. Teks di layar, keanekaragaman hayati yang kaya. Hutan hujan tropis di Gunung Salak adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna unik, menjadikannya surga bagi para peneliti dan pecinta alam. Berbagi cerita rakyat dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Artefak budaya dan upacara tradisional dipamerkan, mengungkap nilai-nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Gunung Salak juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam bagi masyarakat setempat, dengan berbagai cerita rakyat dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di luar kampus, Andi, Rina, dan Sari duduk bersama. Suasana santai menyelimuti mereka. Andi mengusulkan ide untuk mendaki Gunung Salak, memecah keheningan rapat tugas kuliah. Awalnya ragu, Rina dan Sari mendengarkan Andi dengan seksama. Semangat Andi menular, mereka akhirnya sepakat untuk merencanakan pendakian. Andi, Rina, dan Sari berdiri di dalam toko perlengkapan luar ruangan, dikelilingi oleh peralatan. Rina dengan cermat memeriksa sebuah tenda, memastikan kualitasnya untuk pendakian yang akan datang. Mata Sari berbinar saat melihat jaket outdoor yang modis. Andi berusaha untuk mendamaikan kebutuhan praktis mereka dengan keinginan Sari akan fashion. Kaki Gunung Salak, Rina, Andi, dan Sari tiba di base camp yang ramai, yang selalu menjadi fotografer, mengabadikan pemandangan epik di sekeliling mereka. Sari, dengan campuran skeptisisme dan rasa ingin tahu, dengan gugup memindai gunung yang menjulang tinggi. Andi mengabadikan perjalanan berat mereka, sementara kekuatan Sari mulai memudar. Langkahnya terasa semakin berat. Andi, Rina, dan Sari memulai pendakian mereka di jalur yang curam dan licin. Rina mengeluh kelelahan. Suaranya bergema di pegunungan. Andi dan Sari menawarkan dukungan. Semangat mereka memenuhi udara. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Pemandangan indah menghargai usaha mereka. Di bawah cahaya bulan yang menakutkan di Gunung Salak, Rina, Andi, dan Sari mendaki jalan setapak yang curam. Tawa mereka menjadi perisai rapuh melawan bisikan hutan yang meresahkan. Keresahan Andi menembus malam saat dia bertanya, "Apakah kamu yakin kita tidak berada di jalan yang salah?" Aku mulai merasa tidak enak. Penegasan Rina bergema di antara pepohonan. "Tenang, kita sudah dekat dengan puncak. Itu tiba di puncak, diselimuti kabut tebal." Saat mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk makan malam, Andi melihat sosok bayangan mengintai di kejauhan. Dia mencoba menangkap bayangan yang sulit ditangkap dengan sebuah foto, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. "Aku yakin ada sesuatu di sana," Andi bersikeras. Suaranya membelah malam. Rina dan Sari saling bertukar pandang dengan ragu. Ketegangan terasa saat keraguan mulai muncul. Suaranya bergetar. "Aku tidak suka tempat ini. Kita harus segera turun." Sesosok bayangan muncul di kejauhan, lalu menghilang ke dalam kabut. Andi menyinari senternya, menembus kabut, tetapi sosok itu sudah menghilang. Tawa menakutkan bergema di sepanjang malam, dan Rina serta Sari saling bertukar pandang dengan ketakutan. Kabut semakin tebal saat tawa mendekat, dan mereka merasakan kehadiran jahat yang mengelilingi mereka. Angin bertiup kencang, bayangan menari di antara pepohonan, dan Rina berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Sari dipenuhi ketakutan, memohon, "Tolong, jangan ganggu kami." Di puncak Gunung Salak, Andi, Rina,
dan Sari berdiri. Wajah mereka pucat karena kelelahan. Rina memeluk dirinya sendiri, menggigil saat matahari mulai terbit. Andi melihat sekeliling dengan waspada, mencari tanda-tanda bahaya. Sari memeriksa peta dengan tangan gemetar, mencari jalan keluar. Kita harus segera turun, kata Andi. Suaranya serius. Andi, Rina, dan Sari berjalan dengan susah payah, menuruni jalan setapak yang curam. Kelelahan mereka terasa dengan setiap langkah berat. Suara-suara hutan memperkuat ketegangan mereka. Gemerisik daun dan panggilan-panggilan dari kejauhan meningkatkan perasaan tidak nyaman mereka. Kecemasan Rina meningkat saat dia berulang kali menoleh ke belakang, yakin ada seseorang yang menguntit mereka. Aku merasa seperti seseorang sedang mengawasi kita, bisik Rina. Suaranya dipenuhi ketakutan. Andi menepis kekhawatirannya dengan lambaian tangan. Itu hanya imajinasimu saja. Andi, Rina, dan Sari tiba di sebuah sungai kecil, memutuskan untuk berhenti sejenak. Saat mereka minum, tawa samar bergema dari kejauhan, menyebabkan Sari menjadi tegang. Suara apa itu? Bisik Sari. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Andi dan Rina saling bertukar pandang, tidak yakin bagaimana harus menanggapi, dan dengan cepat bangkit untuk melanjutkan perjalanan mereka.